Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudari yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan dalam penyertaan kasih Tuhan. Kita berjumpa di dalam ibadah online tanggal 14 Maret tahun 2021. Dan hari ini kita akan dilayani oleh seorang pelayan firman Tuhan yang luar biasa, yaitu Pendeta Sadakata Matanari. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati dan telinga kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Saudara-saudari, pagi hari ini saya akan membagikan seperti luar biasanya di layar untuk petugas minggu depan. Dan mari kita yang terpilih mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk semakin semangat melayani Tuhan. Meskipun di masa pandemik, saya percaya kita semakin membara dalam melayani Tuhan. Dan begitu juga akan tampil di layar untuk nomor rekening bagi persembahan secara online. Dan jika saudara memberikan secara tunai, saudara juga dapat langsung memberikan kepada bendahara gereja kita. Dan mari kita memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus hati. Saudara-saudari, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur pasal 68 ayat 29 yang berkata, "Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami." Luar biasa Allah kita yang bertindak bagi kami, bagi kita semua. Oleh sebab itu mari kita pagi hari ini semakin semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Saya sampaikan selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah online. Kita bersyukur karena anugerah dan kasih Tuhan. Saya percaya pagi ini semua tetap dikaruniakan kesehatan oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Dan saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu. Ya Allah, Engkaulah yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di temberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa, injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengelurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dalam tempatnya kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Amin. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Kita bersyukur hari ini kita terus dikaruniakan kesehatan oleh Tuhan. Kita mau terus datang membawa hati kita, setiap penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya. Kita mau terus dengan sungguh hati terus datang mengucap syukur untuk semua kasih Tuhan dalam hidup kita.
yang menyembah Tuhan, Bapa yang begitu mengasihi hidup kita. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur kami ya Bapa, kami akan terus memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Marilah kita terus dengan semangat melayani Tuhan. Kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita tahu kita mempunyai Allah yang sanggup melakukan setiap perkara di dalam hidup kita. Mari kita bersorak untuk memuliakan namanya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah
Kita semua yang sudah memuji Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan kita. Semua jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita jangan pernah menyerah dalam situasi apapun, di dalam setiap pergumulan kita. Kita mau terus menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang selalu mengerti akan hidup kita. Mari kita percaya di dalam hati kita bahwa kita mempunyai Bapa yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau terus berserah kepadanya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu,
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Bapa atas anugerah kasih pengampunan Tuhan. Atas kebaikan Tuhan. Atas penyertaan Tuhan yang menyertai langkah-langkah hidup kami. Saat ini Tuhan kami beribadah kepada Tuhan. Kami meninggikan, mengagungkan Tuhan. Kami beribadah Tuhan lewat pujian kami, penyembahan kami, doa-doa kami. Biarlah ibadah kami ini menyenangkan, meninggikan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar akan firman Tuhan. Kami mau belajar akan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami, menuntun kami Tuhan, membimbing kami. Supaya kami seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tunduk di bawah otoritas kedaulatan firman Tuhan. Karena dalam firman-Mu mengandung janji pemulihan, pembenaran. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang menguraikan firman Tuhan ini. Berkati Tuhan supaya menjadi berkat setiap orang yang mendengar. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, bagaimanapun kondisinya. Biarlah kuat kuasa firman Tuhan menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu. Berkaryalah di tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jemaat Gereja Metodis Indonesia Pangkalan Merandan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita beribadah kembali walaupun ibadah kita lewat media atau secara tidak langsung. Tetapi ini tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan melihat kerinduan kita, Tuhan melihat kesungguhan kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan melihat kerinduan kita untuk bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, ibadah ini saya ingin kita belajar dari firman Tuhan. Yang terambil dari Yohanes 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes 9 ayat yang pertama sampai yang ke-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judulnya Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Silahkan mengikutinya atau membuka Alkitabnya. Yohanes 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali
dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan, berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini kita melihat peristiwa yang betul-betul terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Pada bacaan itu kita mendapatkan fakta. Faktanya di ayat yang pertama dikatakan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Faktanya adalah ketika Yesus sedang lewat, sedang melintas, dia melihat sesuatu terjadi. Faktanya seseorang yang buta sejak lahirnya. Ya, kalau kita baca kitab Yohanes memang Yesus itu sering diperhadapkan pada keadaan yang sulit. Saat-saat kritis yang memerlukan jalan keluar. Dikatakan di sini Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Buta sejak lahir, permanen. Sesuatu yang susah untuk disembuhkan. Dan ketika Yesus berada di situ, tentu semua orang menganggap apa jalan keluar. Apa solusinya? Dan memang pada akhirnya kita tahu dari seluruh kitab Yohanes, Yesuslah jawaban hidup. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah terang dunia. Dan pada bagian ini diceritakan, dialah terang dunia. Terang sesungguhnya bukan hanya sekedar mencelikkan mata orang buta. Tetapi terang sesungguhnya adalah ketika dia datang memulihkan hidup semua manusia. Coba kita perhatikan bagian ini. Yesus datang dan ada persoalan dan Yesus dituntut supaya karya Tuhan, firman Tuhan nyata dalam kehidupan. Yang menarik adalah pertanyaan pada ayat yang kedua. Pertanyaan murid-murid ini sungguh menarik untuk kita teliti, untuk kita amati. Pertanyaannya adalah begini. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Memang pertanyaan ini kelihatan bagus. Kelihatan filosofis. Kelihatan menarik sekali. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Padahal sebenarnya pertanyaan ini adalah pola pikir orang pada umumnya. Pola pikir murid-murid yang sedang beredar. Dalam pemikiran mereka bahwa setiap cacat pada tubuh manusia itu karena dosa. Atau dengan kata lain, pertanyaan murid ini adalah siapa yang salah guru sehingga orang ini buta sejak lahir? Siapa yang salah? Atau dengan kata lain, siapa yang perlu disalahkan? Siapa yang perlu disalahkan untuk hal ini? Bukankah kita lebih sering melihat sisi negatif? Siapa yang perlu disalahkan? Atau dengan kata lain, siapa yang perlu dikambing hitamkan atas kesalahan ini? Pola pikir suka menghakimi. Sudah terbelenggu dalam dirinya. Sudah terbelenggu dalam pola pikir masyarakat. Siapa yang salah? Saudaraku yang terkasih, bukankah setiap orang itu punya kelemahan?
Bukankah setiap orang itu punya cacat tersendiri yang kelihatan walaupun tidak kelihatan? Pola pikir suka menghakimi. Coba kita bayangkan seandainya kita berada pada posisi orang buta ini. Atau salah satu keluarga kita berada pada posisi seperti orang buta ini. Dia buta sejak lahir. Dia cacat sejak lahir. Lalu orang mencari-cari kesalahannya. Mencari dosanya. Ini seperti pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah cacat dicari dosanya. Pemikiran ini sering membelenggu setiap murid-murid Tuhan. Setiap orang percaya malah pemikiran orang umum. Bukankah begitu juga yang sering ditayangkan di televisi, di media sosial? Suka menghakimi, suka mengungkit kesalahan orang lain. Sementara orang yang buta ini berpikir, kalau begini siapa yang dapat membebaskan saya? Siapa yang dapat memulihkan saya? Siapa yang dapat membebaskan saya dari belenggu ini? Firman Tuhan mengajak kita hari ini. Membebaskan kita dari pemikiran yang suka menghakimi. Suka mencari kesalahan. Apalagi dalam keluarga. Sering jadi pertentangan, percekcokan. Dan kalau suami, istri, anak mencari kambing hitam, pasti tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Kesalahan satu diungkit, kesalahan yang lain diungkit. Akhirnya hidup ini akan menjadi skeptis. Skeptis artinya mudah putus asa. Mudah putus asa. Tetapi coba kita lihat apa jawaban Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya ini. Apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan siapakah yang salah? Dia atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus pada ayat yang ketiga, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus tidak mencari kesalahannya. Tidak menyalahkan orang buta itu. Tidak menyalahkan orang tuanya. Tidak menyalahkan siapapun. Tetapi yang Tuhan katakan di sini adalah tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada rencana Tuhan di dalam setiap kelemahan orang. Jangan melihat kesalahan itu menjadi penghakiman. Jangan melihat kekurangan itu, tetapi tanyakan apa rencana Tuhan di balik kejadian ini. Apa maksud Tuhan di balik kejadian ini? Yesus menjawab. Orang skeptis dijawab dengan Tuhan Yesus. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pemulihan di dalam Tuhan. Ada rencana Tuhan di dalam kekurangan orang. Beda dengan murid. Mencari kesalahan. Saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita. Jangan mudah mencari kesalahan. Tetapi pikirkan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau mencari-cari kesalahan, mungkin sekarang ini juga kita mencari kesalahan. Virus corona begitu menyebar. Epidemi, sekarang dikatakan endemi. Endemi itu adalah virus yang ada turunannya lagi. Ada varian-varian baru. Kalau kita cari
kesalahan siapa ini, siapa itu, kita akan skeptis dalam dunia ini. Tetapi kalau kita berpegang pada perkataan Yesus, ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam Dia. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Nyata, real, konkret. Pekerjaan Tuhan itu real, nyata, ada. Tidak sekedar perkataan yang melintas saja. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes, ketika dia berkata, "Akulah terang dunia," dia menyembuhkan orang yang buta, yang gelap matanya melihat terang dunia ini. Ketika dia berkata, "Akulah roti hidup," betul-betul dia memberikan roti kepada 5.000 orang. Yesus jawaban atas persoalan kita. Membebaskan kita dari pemikiran yang salah, dari kegelapan dunia ini, dari perhambaan dunia ini. Kalau kelemahan kita berada dalam rencana Tuhan, pasti menghasilkan mujizat dalam Tuhan. Pasti indah, pasti bernilai. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi. Kalau Bapak Ibu pecinta atau suka dengan seni lukis, pasti Ibu, Bapak, sekalian saudaraku yang terkasih sering mendengar tentang maestro, pelukis maestro, atau lelang lukisan para maestro. Katakanlah para maestronya itu mungkin Rembrandt, mungkin Pablo Picasso, atau Leonardo da Vinci. Atau Indonesia mungkin maestro pelukis terkenal mungkin Basuki Abdullah, Sujoyono, atau yang lain-lain. Saudaraku yang terkasih, lukisan-lukisan mereka itu selalu diburu. Dan selalu bernilai mahal, harganya pasti mahal. Coba perhatikan lukisan Avandi, atau lukisan Pablo Picasso, atau lukisan yang lain. Itu pasti mahal dan diburu orang. Kalau saya amati sebenarnya, lukisan itu hanya kumpulan warna, goresan, membentuk sesuatu. Kadang-kadang saya bingung, ini lukisan apa? Ini artinya apa? Kadang-kadang membentuk figur, mungkin menengadah, membongkok, atau berjalan. Kadang-kadang sulit diartikan. Kadang-kadang saya lihat lukisan itu kurang bagus menurut saya. Tapi kenapa lukisan itu sangat berharga dan diburu orang? Mengapa? Karena lukisan itu dibuat oleh sang maestro. Dibuat oleh sang maestro. Pernah ada orang menduplikasi lukisan itu. Sama persis, sama warnanya, sama keadaannya, sama ukurannya. Tetapi enggak diburu orang. Kenapa? Karena lukisan itu tidak dibuat oleh maestro. Saya mau tanya, hidupmu ada di tangan siapa? Kalau hidupmu berada di tangan maestronya maestro, maka hidupmu akan dilukis Tuhan begitu indah dan begitu bernilai. Amin. Akan dilukis, kelihatan kurang, tetapi bagi pelukis maestro itu sangat bernilai dan sangat berharga dan tidak ada duanya. Begitulah kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada duanya. Karena dilukis oleh sang maestro. Walaupun orang lain melihat lukisan itu tidak berarti. Tetapi bagi maestro itu sangat bernilai.
Demikian juga kisah yang kita baca tadi. Kalau hidup kita berada di tangan Tuhan, di tangan Sang Maestro itu, pasti berharga dan bernilai. Saudaraku yang terkasih, bagian ini dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Akulah yang menerangi dunia ini. Terang dunia ini bukan sekedar terang cahaya. Terang dunia ini bukan sekedar terang sinar, tetapi terang yang menerangi langkah-langkah kehidupan kita. Walaupun mata terang, kalau pikiran tidak terang, hati tidak terang, serasa gelap dunia ini. Itu sebabnya Tuhan menciptakan terang, dan terang itu adalah Allah sendiri. Di ayat yang ke-6 dikatakan, setelah ia mengatakan semuanya, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Yesus mengoleskan tanah yang sudah diludahi kepada mata orang buta tadi. Sesuatu yang tidak lazim sebenarnya. Tidak lazim. Tetapi itu cara Yesus. Cara Yesus. Yesus bebas untuk melakukan apa saja. Dia tidak tergantung dengan satu cara. Bukankah Yesus bisa mengucapkan sembuh? Bisa. Tetapi Yesus punya cara. Dia bebas. Oleh karena itu kita juga harus bebas untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Tidak satu metode, tidak satu cara. Dan berkata kepada orang buta itu, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kembali matanya sudah melek. Ada pemulihan, ada pembebasan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ada kebebasan. Dia melihat terang. Dia melihat keajaiban. Mata fisiknya disembuhkan. Tetapi apakah hanya sekedar mata fisiknya disembuhkan? Tidak. Apakah hanya mata fisiknya disembuhkan? Tidak. Kalau kita baca ayat 9 sampai ayat 38, apakah kisah ini berakhir sampai di sini? Tidak. Orang buta itu mengalami kebebasan. Orang buta itu mengalami kebebasan dan dia tidak berhenti bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak berhenti. Ketika kejadian terjadi, orang bertanya, kayaknya kamu yang orang buta itu. Ada orang berkata, tidak. Bukan dia, tetapi serupa dengan dia. Tetapi apa jawab orang buta itu? Saya disembuhkan. Orang bertanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Orang yang bernama Yesus. Dia bersaksi, aku dibebaskan oleh Yesus. Aku bebas setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetangganya tidak percaya. Lalu membawa persoalan ini kepada orang Farisi. Orang Farisi tidak percaya. Ada sebagian percaya, ada sebagian tidak. Lalu panggil orang tuanya. Bapak, Ibu, saya mau tanya klarifikasi. Apa betul orang ini anak bapak dan ibu? Orang tuanya berkata, iya, itu anak kami. Yang kami lahirkan buta. Tetapi bagaimana dia melihat, saya tidak tahu. Orang tuanya takut kepada orang Farisi.
Orang Farisi berkata, tidak mungkin kamu berdosa. Tidak mungkin kamu itu mendapat mujizat. Tidak mungkin. Lalu orang Farisi bertanya, kalau begitu menurut kamu siapa yang menyembuhkan kamu? Apa kata orang buta? Dia yang disebut nabi. Pertama pengakuannya kepada tetangga, dia orang yang disebut Yesus. Lalu meningkat kepada orang Farisi, dia berkata, dia seorang nabi. Kebebasan itu telah dimanfaatkan orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus itu untuk bersaksi. Bersaksi tentang apa? Pertama dia kenal Yesus hanya sebagai orang. Makin dipertanyakan, dia berkata dia seorang nabi. Lalu orang Farisi itu marah. Kamu jangan mengajari saya tentang Taurat, tentang rohani. Jangan ajari saya. Akhirnya apa? Orang buta ini pun diusir. Setelah diusir, dia kembali bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu setelah bertemu Tuhan Yesus, Yesus bertanya kepada dia, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Lalu orang buta itu yang sudah melihat bertanya, siapakah dia? Yesus berkata, engkau telah melihat dia. Setelah mengetahui itu, apa yang dijawab oleh orang buta tadi? Dia berkata, aku percaya Tuhan. Ada pengenalan Tuhan yang bertahap. Dari kata seorang kepada tetangga. Dari kata nabi kepada ahli Taurat. Dan betul-betul ayat 38. Aku percaya Tuhan dan dia sujud menyembah Tuhan. Kebebasan itu membuat dia bersaksi tentang Tuhan. Kebebasan, pertemuan dengan Tuhan membuat dia mengenal Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita mengenal Tuhan dari pergumulan-pergumulan hidup kita. Itu makanya dikatakan tadi di ayat yang ketiga, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Tuhan ingin ada pekerjaan Tuhan nyata di dalam diri kita. Nyata dalam kehidupan kita. Nyata dalam langkah-langkah kehidupan kita. Nyata di dalam aspek kehidupan kita. Bukan sekedar perkataan. Bukan sekedar teori. Sekedar dogma. Sekedar beribadah. Bukan. Tetapi nyata. Nyata. Saudaraku yang terkasih, saya teringat khotbah Boksu minggu lalu. Temanya tentang anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kuasa Allah nyata dalam diri kita, pertanyaannya adalah, apakah kita karakter Allah nyata dalam pertumbuhan rohani kita? Apakah karakter Tuhan Yesus nyata dalam pertumbuhan rohani kita? Bukankah kita memanggil dia Bapa dan kita memanggil anak? Punya hubungan yang dekat. Tuhan Yesus ingin membebaskan kita dari kegelapan dunia ini. Kegelapan pemikiran. Yang paling menarik di sini adalah karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Saya berdoa kepada seluruh jemaat gereja Metodis Indonesia Pangkalan Berandan. Kiranya kasih Tuhan
terang Tuhan Yesus Kristus menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Menyertai kehidupan kita. Memulihkan kita. Yang sakit dia sembuhkan seperti orang yang buta tadi. Jangan menghakimi, itu sakit karena anu, jangan. Tetapi coba pikirkan apa rencana Tuhan di balik kelemahan ini. Apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Nyata. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang baru kami renungkan dari Yohanes 9 ini. Kami belajar Bapa dari kisah ini supaya kami terbebas dari pemikiran yang suka menghakimi, suka mencari kesalahan, suka mencari yang negatif. Suka menyalahkan orang lain. Bahkan mencari kambing hitam atas segala persoalan yang kami hadapi. Tetapi Yesus mengajarkan kami supaya kami melihat ada rencana Tuhan di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Suka duka kami, kekurangan kami. Bahkan di dalam keaiban pun Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan Yesus, kami belajar dari firman Tuhan. Karena Engkaulah terang dalam kehidupan kami. Terangilah langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Terangilah jalan-jalan kehidupan kami Tuhan. Terangi Tuhan mata hati kami Tuhan. Melihat rencana Tuhan yang indah itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Untuk saudara-saudara kami. Untuk jemaat Tuhan yang sedang keadaan lemah, yang sedang mengalami sakit, sedang mengalami beban, mengalami kegelapan dalam hatinya, dalam pikirannya. Tuhan, kiranya tangan kuasa-Mu yang ajaib itu, yang memberikan terang bagi mereka, memberikan kesembuhan, kelegaan, jalan keluar atas seluruh persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini terus berbicara dalam hati pikiran kami. Roh Kudus yang memateraikan dalam kehidupan kami. Sehingga firman ini berbuah dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami tahu, kami dengar. Tetapi firman Tuhan ini nyata dalam kehidupan kami. Kami merasakan kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami mengenal pekerjaan Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus dan kami sujud menyembah Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan. Untuk Gereja Metodis Indonesia Pangkalan Brandan. Walaupun beribadah secara online tidak langsung. Tetapi kami berdoa, tangan kuasa Tuhan tetap menyertai seluruh pengurusnya Tuhan, seluruh jemaatnya. Biar tetap beribadah kepada Tuhan, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, dimanapun mereka berada, mereka tetap ingat Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵。
主，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，以圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, dan kiranya Tuhan yang memberkati kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan dalam satu minggu hari ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.